Shalom. Jumpa lagi di Klavos Sukacita. Di saat ini kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat, pengertian, dan kuasa-Mu ya Allah, sehingga ketika kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kami mampu memahami maksud firman Tuhan bagi kami di saat ini. Hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikan bagi sekalian kami yang mengikuti lewat siaran Klavos Sukacita dan kami yang mengikuti siaran Klavos Sukacita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan perikop pembacaan sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah kepada Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Tema kita dari pembacaan kita hari ini, Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Sekali lagi tema kita hari ini berbicara tentang Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dalam hidup ini ada orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, menolak kebaikan kita, bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Mungkin ada yang menganggap itu hal yang wajar, disakiti, dikecewakan, atau ditolak. Tetapi ada juga orang yang langsung tidak akan peduli lagi, bahkan tidak mengambil sikap untuk menjalin hubungan dengan orang yang telah menyakiti hatinya atau mengecewakan dan menolaknya. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian pembacaan kita hari ini, Paulus menyampaikan bagaimana Allah bersikap terhadap Israel yang menolaknya. Paulus mengatakan, sekali-kali tidak Israel menolak Allah, tetapi
Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Untuk menguatkan pernyataan ini, Paulus menjelaskan beberapa bukti. Pertama, dirinya sendiri, yaitu Paulus. Paulus adalah contoh di mana Allah sekali-kali tidak menolak Israel. Ia adalah keturunan Abraham, tetapi Allah berkenan menyelamatkannya dan memanggilnya menjadi rasul bagi bangsa non-Yahudi. Lalu yang kedua, Paulus juga mau mengisahkan kembali tentang Nabi Elia. Kalau kita baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Elia sempat mengeluh karena merasa seorang diri melayani Tuhan, sementara nyawanya terancam oleh Ratu Isabel. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah menghibur Elia dengan menyisakan 7.000 orang yang masih setia kepadanya. Demikianlah Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, di sini kita belajar bahwa dalam kasih Allah yang besar kepada kita manusia, Ia selalu peduli dan mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan kita. Walaupun kita selalu memberontak terhadap Allah, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, dan tidak menuruti firman, mendukakan hati Allah dengan melanggar segala hukum dan perintah Tuhan. Kita tidak menghormati orang tua, mencuri, menipu, berzinah, melakukan perbuatan jahat dan perbuatan kejam, seperti membunuh, menganiaya sesama manusia. Tetapi Allah tetap mengasihi kita manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua kepada kita hari ini, bahwa Allah selalu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Allah senantiasa menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepadanya. Kalau kita lihat kembali apa yang terjadi di zaman Elia, dilakukan Allah juga pada zaman ini. Di tengah kacaunya dunia serta bangkitnya agama-agama dunia, Allah terus memperhatikan dan memelihara orang-orang yang tetap mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Firman Tuhan tidak pernah gagal untuk mencapai maksud dan tujuan Allah. Bahkan dalam penolakan manusia pun, sesungguhnya Allah menunjukkan kuasa-Nya, perlindungan-Nya, penyertaan-Nya, dan pertolongan-Nya kepada kita manusia. Namun terkadang kita tidak terpikirkan bahwa Allah telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Pelajaran yang ketiga kepada kita hari ini, tetap semangat dan terus giat memberitakan Injil. Mengerjakan tugas pekerjaan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi. Ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini, dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan tahu itu. Karena tantangan, jangan mudah putus asa. Marilah kita datang kepada Tuhan, minta kuat dan tetap setia kepada Tuhan, lalu bermohon akan pertolongan-Nya. Selalu Tuhan menerima kita yang dengan sungguh-sungguh berserah diri kepadanya dan mau bertobat. Rasul Paulus dalam pemberitaannya mengingatkan kita semua bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, Tuhan senantiasa peduli akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kita tidak peduli dengan kehidupan kita hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, hari-hari ini banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa
Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, Allah tidak menolak kita sebagai umat pilihannya. Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, bersandar, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menyandarkan seluruh hidup kita, dengan hikmat, kuasa Tuhan beri bagi kita, sehingga kita mampu mengalami situasi atau mengalami tantangan hidup yang hari ini kita hadapi. Biarlah lewat firman Tuhan di hari ini, kita yang mendengarkannya diberkati Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih diberi kepercayaan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar lewat siaran Klavos Sukacita, jangan biarkan firman-Mu berlalu daripada pendengaran kami Tuhan, tetapi lewat kuasa Roh Kudus, Allah menolong, menguatkan, memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tertanam di setiap hidup kami, lalu kami mampu melakukannya. Dari bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di setiap kehidupan kami, tetapi terkadang kami tidak terpikirkan oleh kami hal-hal yang telah Tuhan kerjakan, sehingga seringkali kami juga mempersalahkan Tuhan di setiap kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Kami minta ampun ketika kami pernah atau menyalahkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami terus mau belajar dan belajar, mengerti, memahami maksud kehendak Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita hari ini, Tuhan memberkati di setiap kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, suami, bahkan istri, anak-anak kami. Diberkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom.